Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas siapa saja iblis upper moon rank atau iblis bulan atas di anime Demon Slayer. Para iblis dalam anime Demon Slayer adalah makhluk ganas yang diam-diam menebar kehancuran dan juga kematian di seluruh Jepang. Dia juga bertindak di bawah kehendak Muzan Kibutsuji, yaitu iblis pertama dan terkuat dari semua iblis. Meskipun setiap iblis dalam Demon Slayer memiliki kekuatan super yang sangat luar biasa dan juga dapat mengembangkan teknik khusus yang disebut sebagai seni darah iblis, para bulan atas adalah 6 iblis terkuat dalam pasukan yang dibuat oleh Muzan sendiri coy. Mereka semua berusia ratusan tahun dan juga telah membunuh banyak sekali orang serta beberapa pembasmi iblis. Bahkan beberapa Hashira pun seringkali takluk di tangan mereka dan juga mati begitu saja. Para iblis bulan atas ini sangat beragam kepribadian, kemampuan, dan juga desainnya coy. Jadi berikut ini adalah informasi dasar tentang siapa mereka dan juga apa yang membuat mereka begitu berbahaya. 6 atas Daki dan Gyutaro. Sepasang saudara kandung ini seperti halnya cermin gelap bagi Tanjiro dan juga Nezuko coy. Meskipun Daki adalah yang pertama muncul di arc distrik hiburan, Gyutaro dianggap sebagai iblis tingkat 6 sejati sebagaimana Muzan sendiri menyebutnya demikian. Namun dengan menjadikan saudara perempuannya sebagai wadah duo ini, Gyutaro tetap saja tersembunyi coy. Dalam kejadian langka bagi para iblis, hubungan mereka masih sedekat manusia dengan Gyutaro yang ditunjukkan sangat menyayangi Daki terutama saat Daki terluka. Ia juga mengagumi kecantikan Daki sebagian karena keburukannya sendiri coy. Kemampuan iblis Daki sendiri terutama berfokus pada obinya yang sangat serbaguna. Selempang merah muda ini dapat digunakan sebagai anggota tubuh tambahan untuk bisa menyerang lawan coy. Dan bahkan dapat dipisahkan dan juga dibiarkan berfungsi dengan kesadaran sendiri dari Daki. Namun tetap saja dia akan mencapai kekuatan penuhnya jika semua obinya berada dalam dirinya coy. Sementara itu, Gyutaro menggunakan sepasang sabit beracun untuk bisa menebas dan juga menyemburkan darah ke arah lawan-lawannya. Karena keduanya adalah duo iblis, mereka hanya dapat dibunuh ketika keduanya dipenggal secara bersamaan coy. 5 atas Gyoko. Sebagai 5 besar, Gyoko berada satu tingkat di atas Gyutaro dan juga Daki. Ia memiliki penampilan paling unik dan juga paling berbeda di antara para iblis bulan atas coy. Karena dia memiliki tubuh putih pucat tanpa kaki yang muncul dari pot berhias. Ia memiliki mulut di tempat seharusnya matanya berada dan juga matanya berada di dahi dan juga di mulutnya coy. Lengan-lengannya yang mungil juga jatuh dari kepalanya seperti halnya rambut dan juga mengingkari tubuhnya secara acak. Ia juga memiliki kepribadian yang umumnya menyenangkan, mudah bergaul dengan para iblis bulan atas lainnya dan terkadang memberi mereka hadiah coy. Namun tetap saja dia adalah seorang iblis dan dia sama sadisnya dengan teman-temannya. Gyoko memiliki gaya bertarung yang unik karena ia dapat menciptakan gerombolan iblis mirip ikan dengan beragam kemampuan. Ia juga dapat berteleportasi di antar pot sesuka hati dan juga menggunakannya untuk menjebak korban atau menyerang dengan tentakel besar. Selain itu, ia juga memiliki wujud asli yang membuat tubuhnya lebih humanoid dan juga bersisik, memungkinkannya untuk bisa bertarung dengan kekuatan berkali-kali lipat dan juga kecepatan di atas dari bentuk yang biasanya. 4 atas Hantengu. Meskipun berada di peringkat 4 teratas, Hantengu awalnya cukup pemalu coy. Peringkatnya bisa juga membuktikan kekuatannya, tetapi tetap saja dia memiliki sifat yang agak pengecut. Selalu merangkak dan juga takut terhadap kawan maupun lawan, namun ini adalah sebagian besar dari tipuannya sendiri coy. Setelah kepalanya dipenggal, ia akan terbagi menjadi beberapa iblis dengan maksimal 4 kepribadian alternatif, masing-masing mewakili emosi yang berbeda-beda. Ada juga 2 wujud lainnya yang dapat dilepaskan dalam keadaan berbeda, membuatnya menjadi iblis yang sangat sulit untuk dideteksi. Wujud-wujud ini menunjukkan ketidakstabilan emosinya dan juga umumnya menganggap dirinya sendiri sebagai korban dan juga tidak bersalah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dia pelaku kejahatan dan juga pembunuhan banyak sekali orang. Namun tetap saja dia tidak pernah mengakui bahwa dia sudah menjadi pelaku dari kejahatan coy. Oh ya, selain itu setiap wujud dari Hantengu memiliki nama dan juga kekuatan yang berbeda-beda. Tubuh utamanya sendiri tidak memiliki kemampuan khusus tetapi sangat tahan lama. Sekido, kemarahan, bertarung dengan serangan listrik ke berbagai arah dengan jarak serangan yang lumayan jauh.
Karaku kesenangan bertarung dengan kipas yang dapat menciptakan hembusan angin yang sangat kuat. Aizetsu kesedihan bertarung dengan serangan tombak jarak jauh. Dan juga Urogi kegembiraan dapat terbang dan juga bertarung dengan gelombang suara yang memekakkan telinga. Selain itu, keempatnya juga bisa bersatu menjadi seorang iblis yang kuat bernama Zohakuten, yaitu kebencian. Yang juga kemampuannya dapat menggunakan semua kemampuan mereka dari keempat emosi itu, coy. Selain itu, dia juga bisa mengkombinasikan teknik-tekniknya dengan kemampuan manipulasi kayunya sendiri. 3. Atas Akaza. Pertama kali terlihat di akhir alur cerita Mugen Train, Akaza terkenal sangat luar biasa kuat, coy. Seperti yang terlihat dalam pertarungannya melawan Rengoku, ia gemar bertarung dan juga tidak segan-segan memuji kemampuan dari lawan-lawannya. Namun, di antara para iblis-iblis tingkat atas lainnya, ia agak bermasalah karena ia sangat membenci Doma, coy. Dan juga dia sendiri memiliki rasa rendah diri terhadap Doma maupun Kokushibo yang lebih tinggi darinya. Akaza sendiri sangat membenci Doma karena Akaza memiliki aturan untuk tidak memakan wanita dan Doma lebih suka untuk memakan wanita, coy. Akaza sejatinya adalah seorang petarung sejati dengan semua seni darah iblisnya merupakan teknik bela diri, yang juga memungkinkannya untuk melancarkan serangan yang kuat dan juga konstan. Ia juga memiliki kekuatan tekad yang sangat luar biasa kuat, membuatnya mampu bertahan hidup bahkan setelah dipenggal. Namun sejauh ini ia merupakan yang paling manusiawi bahkan di antara para deretan iblis bulan atas. Terbukti juga dari komitmennya untuk tidak pernah memakan wanita demi seseorang yang ia cintai saat ia masih menjadi manusia. 2. Atas Doma. Meskipun menjadi yang terkuat kedua di antara para iblis bulan atas, Doma kurang dihormati oleh para rekan-rekannya. Kepribadiannya yang terlalu santai dipadukan dengan kurangnya empati membuatnya dibenci para manusia maupun para iblis. Bahkan Muzan sendiri yang membuatnya menjadi iblis tidak pernah merasa respect dengan Doma, coy. Meskipun semua iblis memiliki empati yang rendah terhadap manusia, Doma adalah seorang psikopat tanpa emosi yang justru berusaha untuk memalsukan emosi dan juga sebuah hubungan. Ia juga pemimpin dari sebuah organisasi sekte yang cukup besar yang memuja dirinya sendiri sebagai pemimpin dan juga dewa mereka. Doma juga telah berperan dalam latar belakang dari beberapa karakter dalam serial anime ini. Dialah yang mengubah Gyutaro dan Daki menjadi iblis karena atas kemarahan Gyutaro kepada manusia. Serta dia jugalah pelaku pembunuhan dari adik perempuan Shinobu dan juga ibu dari Inosuke. Semua teknik darah iblisnya memungkinkannya untuk bisa memanipulasi es dan juga dingin. Dia bahkan dapat menciptakan konstruksi es yang dapat bertarung secara independen dan juga menggunakan semua tekniknya tanpa mengurangi kekuatannya sendiri. Karena itu juga dia dapat dengan mudah mengakhiri sebagian besar pertarungan dengan sangat cepat karena kekuatan tersebut. Tetapi tetap saja kepribadiannya membuatnya ingin bermain-main dengan semua mangsa atau lawan-lawannya, coy. Peringkat 1 atas Kokushibo. Kokushibo sangat unik menjadi pembasmi iblis pertama yang juga berubah menjadi iblis. Dia adalah seorang manusia yang hidup di era Sengoku bersama dengan era kejayaan para pembasmi iblis. Dan juga dengan demikian dia juga menyaksikan lahirnya gaya pernapasan dan menjadi salah satu dari pembasmi iblis terhebat yang pernah ada. Hampir sepanjang hidupnya sebagai manusia, ia memiliki rasa rendah diri yang semakin besar terhadap saudaranya sendiri, Yoriki, yang kemudian menjadi pengguna gaya pernapasan pertama dan pembasmi iblis terkuat yang pernah ada. Karena rasa rendah diri inilah yang akhirnya membawanya untuk menjadi seorang iblis. Ia memiliki kepribadian yang sangat tabah, hanya berbicara jika diperlukan dan juga menyerang dengan efisiensi yang sangat brutal. Bahkan semua iblis sekuat para Upper Moon Rank bahkan menghormati dan juga takut akan kekuatannya. Seperti yang bisa diduga, ia bisa memadukan kekuatan dirinya sebagai seorang iblis bulan atas. Dan juga tidak salah lagi, dia adalah iblis pertama yang memiliki keterampilan untuk menggunakan gaya pernapasan seperti halnya para Hashira. Teknik pernapasan bulannya digadang-gadang sebagai yang terkuat setelah pernapasan matahari dan diperkuat juga dengan seni darah iblisnya. Pedangnya yang juga terbuat dari tubuhnya sendiri yang berarti dia dapat memanipulasi panjangnya untuk meningkatkan jangkauan dan juga mengubah bentuk serangannya. Jujur saja iblis ini jika dalam mode serius untuk membantai, dia akan lebih kuat dari Hashira manapun dari era Sengoku sampai hari ini kecuali kembarannya yaitu Yoriki.
Dia adalah ancaman besar bagi para iblis ketika masih menjadi manusia dan juga ketakutan terbesar bagi para pembasmi iblis ketika ia menjadi seorang iblis bulan atas. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai siapa saja iblis upper moon rank atau iblis bulan atas di anime Demon Slayer. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.